Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Korban tak terhitung jumlahnya, Wukongsu adalah pemimpinnya, membawa serta 3 setan bebas kesusahan ke-11 yang terdiri dari iblis api, Wuhe dan Damelian, lebih dari 10 iblis lepas lainnya dari kesusahan ke-8 hingga kesusahan ke-10. Kelompok besar beranggotakan 20 orang ini terbang keluar dari dasar lautan dengan cara yang megah lalu langsung menuju benua Qianlong di utara. 20 ahli ini dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi dari jalur iblis. Salah satu dari mereka dapat dengan santai membawa kehancuran total ketiga kerajaan besar manusia. Senior Wukongsu formasi pertahanan Stellar Tower itu, kata Damelian Yu kepada Wukongsu dengan cemberut. Wukongsu juga kaget. Di dalam kali ini mereka datang ke Menara Stellar dengan tujuan menangkap Qin Yu dan merebut hartanya. Tapi formasi pertahanan Stellar Tower benar-benar terlalu kuat. Bahkan ketika Wukongsu dan beberapa ahli kuat lainnya meluncurkan serangan bersama, mereka bahkan tidak dapat mengguncang formasi bintang surgawi besar yang telah dimodifikasi oleh Paman Lan sebelumnya. Sepertinya rumor itu sangat mungkin benar. Keabadian lepas di balik Menara Stellar ini memang sangat mumpuni. Setidaknya saya tidak pernah tahu siapapun yang bisa menyaingi dia dalam menyiapkan formasi. Wukongsu berkata dengan serius. Hati iblis api Damelian Yu dan Wuhe juga tenggelam. Tapi meski dia tangguh dalam mengatur formasi, ini tidak berarti dia sendiri sangat kuat. Bahkan di seluruh lautan astral Chaotich, hanya ada sedikit yang bisa mengalahkanku. Kecuali wujud aslinya adalah binatang super ilahi, bagaimana mungkin saya bisa takut padanya? Wukongsu kembali percaya diri. Ekspresi tegang Damelian Yu dan 2 lainnya rileks. 10 ahli iblis yang lepas di belakang mereka juga santai jika seseorang dapat mengatur formasi yang tangguh. Apakah itu berarti kekuatan mereka juga tangguh? Menurut kecerdasan kami, pengalaman Qin Yu benar-benar legendaris. Tapi ada satu hal, dia sangat menghargai keluarganya. Sekarang kita akan pergi ke dinasti Qin di benua Qianlong, menangkap kerabatnya secara langsung dan menggunakan mereka untuk memaksa Qin Yu menyerahkan diagram penghancur surga. Ini pasti akan berhasil, bukan? Damelian Yu berkata dengan suara keras dan jelas. Rencana ini dibuat oleh Damelian Yu mengingat pengaruh ahli Xiumo relatif mudah baginya untuk mengumpulkan informasi tentang Qin Yu. Menara Stellar berjarak beberapa juta li dari benua Qianlong, tetapi para ahli dari jalur iblis ini membutuhkan kurang dari setengah hari untuk menempuh jarak yang pendek ini dan pergi ke wilayah benua Qianlong. Mereka kemudian terbang langsung ke ibu kota Kekaisaran Qin. Tidak jauh di belakang Wukongsu ada siluet pucat yang tidak jelas yang tidak lain adalah Pendeta Ming Liang. Stellar Ignition Art Pendeta Ming Liang adalah teknik latihan yang hebat di dunia abadi dan sangat spesial. Setelah seseorang mulai mempraktekannya, energi di seluruh tubuh mereka menjadi sangat halus dan terkendali secara internal. Saat mereka menyerang, energi mereka juga terkonsentrasi di satu titik, membuat serangan mereka menjadi luar biasa kuat. Berkat teknik ini, Pendeta Ming Liang bisa menandingi Wukongsu dalam kemampuan bertarung. Selain itu, karena dia mempraktikkan teknik ini, umumnya ahli setingkatnya tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Seperti dugaanku, Lan senior itu memang sangat kuat. Di masa lalu formasi pertahanan ini bahkan tidak bisa menahan serangan orang-orang seperti Sanku. Tapi sekarang bisa dengan mudah menangkal serangan gabungan dari 4 iblis longgar yang kuat termasuk Wukongsu. Wukongsu? Terus serang sesuka hati dengan bawahanmu. Saat Lan senior itu keluar, kamu bahkan tidak akan punya cukup waktu untuk menangis. Pendeta Ming Liang berkata dengan senyum tenang dan dingin. Bisakah Lan senior itu menjadi abadi yang turun dari dunia abadi? Apakah dia seorang yang abadi emas atau yang mistik? Dia berpikir sendiri, menebak-nebak dalam benaknya. Pada saat yang sama dia mengeluarkan pemancar kakak laki-laki kamu dan yang lainnya, membawa semua orang ke benua Qianlong dengan cepat. Para ahli Xiumo itu telah mencapai benua Qianlong. Menurut perkiraan saya, mereka mungkin akan pergi ke ibu kota dinasti Qin untuk merebut kerabat Qin Yu. Belalang sembah menguntit jangkrik tidak menyadari adanya Oriola di belakangnya. Pendeta Ming Liang dan bawahannya ingin menjadi Oriola, tetapi apakah mereka benar-benar Oriola? The Wilderness dibagi menjadi area luar, area dalam, dan area tengah. Area luar hanya memiliki beberapa penganut Xiyo paling dasar. Para Xiu Yawes di wilayah dalam dapat dianggap sebagai tulang,
punggung alam liar, tapi hanya area tengah yang merupakan kekuatan terbesar di benua Qianlong. Di tempat ini, setan lepas dihitung sebanyak 10.000. Ada kota besar dan mewah di area tengah wilderness dengan cukup banyak ahli iblis lepas yang tinggal di dalamnya. Para ahli iblis lepas yang dapat tinggal di kota ini setidaknya telah melewati kesengsaraan ke-6. Rumah besar tepat di tengah kota adalah kediaman penguasa pusat wilderness. Penguasa pusat adalah iblis bebas kesusahan ke-12 yang disebut Yuliang. Para pelayan di mansion semua tahu bahwa belum lama ini Yuliang meninggalkan wilderness dengan 3 iblis besar di bawahnya untuk menangani beberapa urusan, dan bahwa sejak dia kembali, temperamen penguasa pusat ini yang juga merupakan raja sejati dari seluruh wilderness telah berubah. Sekarang dia telah menjadi individu yang pendiam, atau tepatnya seseorang yang suram. Meski bermain dengan piala di tangannya, Yuliang mengulang adegan menakutkan itu di benaknya. Dia dan 3 iblis besar di bawahnya melakukan serangan bersama. Serangan ini begitu kuat sehingga dia percaya bahkan satu ahli dari Chaotich Astral Ocean, Song Ju, belum tentu bisa menerimanya. Tapi pria parubaya yang tampak baik itu mengambilnya dengan mudah, kemudian mengirim mereka berempat jatuh tertelungkup ke tanah dengan lambaian tangannya. Terlalu kuat, dia hanya berada pada level yang berbeda. Serangan gabungan habis-habisan oleh 3 binatang kesusahan ke-11, dan aku secara tak terduga tidak bisa menyakitinya sedikit pun. Untungnya Kaisar Iblis di dunia iblis masih cukup masuk akal untuk tidak memaksa tanganku. Yuliang menghela nafas. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sebelum dia memimpin bawahannya ke Menara Stelar untuk merebut lukisan tinta cuci sesuai dengan perintah dari Kaisar Iblis terakhir kali, Sanku dan 3 ahli generasi San lainnya dari kuil Kingsu baru saja menyerang Menara Stelar, dan ketika dia bawahannya tiba, Paman Lan masih di Menara Stelar. Dengan lambaian tangan Paman Lan, 4 ahli segera jatuh tertelungkup. Meskipun menjadi penguasa yang terhormat di alam liar, Yuliang segera berlari kembali dengan rasa malu dan tidak lagi berani membidik lukisan tinta itu lagi sama sekali. Oh, dia membalikkan tangannya. Pemancar muncul ahli Xiumo telah tiba di ibu kota dinasti Qin. Matanya cerah. Pengirim informasi yang baru saja dia terima adalah salah satu dari 3 setan besar di bawahnya monster dewa Hydra, Kong Chao, yang adalah nomor 1 bawahan. Meskipun Kong Chao adalah ahli kesusahan ke-11, tingkat jiwanya hampir sama dengan Yuliang. Di masa lalu setelah gagal merebut lukisan tinta cuci, Yuliang menarik pelajaran dari pengalaman menyakitkan ini dan mengirim Kong Chao ke dinasti Qin untuk mengawasi semuanya. Dia tidak berani pergi dan merebut lukisan tinta cuci di bawah paksaan dari Paman Lan. Tetapi jika keabadian lepas atau setan lepas dapat memperoleh lukisan itu dengan paksa, dia dan ahli lain dari alam belantara akan melawan mereka untuk lukisan. Di tangan dalam hal ini, Lan senior yang misterius kemungkinan besar tidak akan bisa menyalahkan para ahli dari wilderness. Kong Chao, kamu harus ingat untuk tidak beraksi atau menyakiti siapapun dari klan Qin. Bahkan, jika orang-orang dari benua Tenglong itu membunuh orang, itu bukan urusan kami. Apa yang harus kita lakukan adalah menunggu mereka untuk mendapatkan lukisan cuci tinta dan merebutnya dari tangan mereka. Yuliang segera memberi perintah kepada bawahannya. Mereka benar-benar takut pada senior Lan yang misterius itu, tetapi mereka sama sekali tidak takut menghadapi praktisi lepas dari benua Tenglong. Di dunia ini mungkin hanya pemimpin klan naga dan 1 ahli Chaotich Astral Ocean Song juga bisa membuat Yuliang tersentak. Baik Tuan, Kong Chao berjaga-jaga di ibu kota, mengingat jarak antara area pusat wilderness dan ibu kota dinasti Qin. Seorang ahli dari wilderness pusat dapat mencapai ibu kota hanya dengan melakukan teleportasi beberapa kali. Oleh karena itu, Yuliang tidak perlu khawatir pasukannya akan datang terlambat. Qin Sheng sedang mengubah tugu peringatan tata dalam studi kekaisaran. Meskipun Qin Yu memerintahkan penjaga yang untuk memberitahu Qin Sheng tentang hal-hal yang berkaitan dengan diagram perusak surga, dia sama sekali tidak khawatir. Dia berpikir bahwa jika dia memberikan diagram penghancur langit kepada musuh dan membuat mereka takut sedikit dengan menyebut Paman Lan, mereka kemungkinan besar akan mengambil diagram tanpa melakukan apapun padanya. View Qin Sheng meregangkan pinggangnya yang lamban. Semua peringatan tata yang tebal itu akhirnya diubah. Untungnya, Qin Yu memiliki pil bangunan pangkalan sehingga bahkan seseorang dengan sedikit bakat untuk budidaya seperti Qin Sheng dapat mencapai tingkat Xiantian. Sebagai seorang ahli Xiantian, tidak tidur selama beberapa hari dan malam hanyalah masalah kecil baginya. Kakak sudah mencapai tahap jinak lebih awal.
kakak ketiga bahkan telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Saya satu-satunya yang harus bergantung pada pil pembangun pangkalan saudara ketiga untuk mencapai tingkat Xiantian. Tapi masih banyak waktu nanti ketika Guaner telah dewasa, saya akan menyerahkan tahta kekaisaran kepadanya. Saat itu, saya akan bisa fokus berlatih juga. Memikirkan Qin Guan putranya dan juga putra mahkota saat ini, Qin Sheng merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Qin Guan sangat penyayang dan tidak seperti orang yang kaku memiliki pikiran yang sangat fleksibel. Qin Sheng percaya bahwa setelah kekaisaran, Qin telah menyatukan seluruh benua Qianlong. Jika dia membiarkan putranya memerintah kerajaan yang begitu besar, putranya pasti akan membuatnya mencapai ketinggian baru dan bahkan melampaui kerajaan Qin yang didirikan oleh Qin Shi Huang 1000 tahun yang lalu. Apakah Anda kaisar dinasti Qin saudara kedua Qin Yu? Sebuah suara datang dari luar pintu ruang belajar kekaisaran. Terkejut, Qin Sheng mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Istana kekaisaran dijaga ketat dan studi kekaisaran di dalamnya bahkan lebih dari itu. Tapi sekarang hampir 20 orang tiba-tiba berdiri di luar ruang belajar kekaisaran tanpa membangunkan satupun penjaga. Mereka masing-masing memiliki aura yang begitu menakutkan hingga mencekik di sekitar mereka. Keringat dingin keluar tanpa henti di dahi semua penjaga di pintu ruang belajar kekaisaran. Ini terlalu menakutkan. Aura-aura itu sendiri membuat para penjaga ini berasa seolah hari kiamat telah tiba. Mereka merasa seolah-olah awan gelap telah menutupi langit dan menyelimuti istana kekaisaran, meninggalkan mereka tidak ada jalan keluar dan ketakutan akan hal ini. Tidak ada satupun penjaga yang bisa mengeluarkan suara. Penjaga yang telah mencapai tahap Dongsu akhir dan merupakan pelindung rahasia kaisar, tetapi bahkan dia juga ketakutan. Untungnya, para ahli ini tidak menekannya dengan aura mereka. Bagaimanapun mereka masih harus menanyainya. Damelian Yu berkata dengan dingin, "Jangan tanya. Saya hanya ingin bertanya kemana saudara ketiga Anda Qin Yu pergi." Wukongsu juga berkata, "Diagram sundering surganya adalah satu-satunya hal yang kita inginkan. Katakan di mana saudara ketigamu berada." Dia sama sekali tidak peduli tentang menjaga kerahasiaan informasi ini. Mengingat statusnya, mengapa dia harus takut membiarkan Kaisar Fana ini tahu tentang diagram penghancur surga. Diagram penghancur surga. Jadi itu mereka. Qin Sheng tenang di dalam, dia diberitahu tentang ini sebelumnya oleh Qin Yu, jadi tentu saja dia sudah memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. "Senior, saya Qin Sheng, Kaisar Dinasti Qin." Senior Lan mempercayakanku mendengar Qin Sheng memperkenalkan dirinya. Orang-orang yang tidak sabar seperti iblis api ingin meneriakkan pelecehan kepadanya. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Senior Lan, mereka langsung terus mendengarkannya. Senior Lan mempercayakanku tugas menyerahkan diagram penghancur langit ini kepada mereka yang datang mencariku. Anda kemungkinan besar adalah orang-orang yang disebutkan oleh Senior Lan. Dia benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Qin Sheng berkata sambil tersenyum, kata-katanya mengandung rasa hormat untuk Paman Lan. Wukongsu kaget, Damelian Yu, Fire Devil, Wu Hei dan 10 setan liar lainnya semuanya tercengang di dalam hati. Lan senior misterius itu tiba-tiba ingin memberi mereka diagram sundering surga dengan patuh. Tidak hanya mereka, bahkan pendeta Ming Liang yang sudah bersembunyi di balik dinding ruang belajar kekaisaran juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Lan senior ini tidak beraksi dan memberi pelajaran pada setan-setan lepas ini? Mengapa dia memberi mereka diagram sundering surga? Pendeta Ming Liang tidak bisa mempercayai ini. Dari kalimat "tapi aku tahu" pengemas kecil, dia berspekulasi bahwa Paman Lan ini adalah seorang ahli super. Namun sekarang semuanya tampak salah. Saya tidak peduli apa yang sedang terjadi. Senior Lan berkata untuk memberikan diagram penghancur langit ini kepada mereka yang datang untuk mencari Qin Sheng. Tetapi dia tidak mengatakan dengan jelas untuk memberikannya kepada Wukongsu. Sepertinya semua orang bisa merebutnya, jadi mengapa saya harus tetap malu-malu? Pendeta Ming Liang menekan auranya sepenuhnya dan bersiap untuk beraksi. Pada saat ini Qin Sheng mengeluarkan diagram sundering surga dari dadanya. Hadirin sekalian, ini adalah diagram penghancur surga yang ditinggalkan oleh Senior Lan. Wukongsu dan iblis lepas lainnya saling bertukar pandang. Diagram penghancur surga di tangan Qin Sheng terlihat sangat mirip dengan yang diperoleh oleh Damelian Ji. Mungkin itu yang asli. Damelian Yu mengatakan dengan jelas. Senior Lan benar-benar berpikiran tinggi. Saya mengagumi dia untuk itu karena dia tidak peduli dengan lokasi dari rumah abadi itu. Kita akan membawa diagram penghancur surga.
Ketika kita memiliki kesempatan nanti, kita pasti akan mengembalikan hutang terima kasih yang besar ini. Tepat setelah mengucapkan kata-kata dangkal itu, dia ingin pergi dan menerima diagramnya. Namun, pada saat terakhir ini, sebuah blur muncul di samping Kinsen. Teleportasi. Setelah memegang Heaven Sundering Diagram dengan satu genggaman, blur segera menghilang. Tapi saat keburaman akan segera hilang, Wukongsu adalah yang pertama beraksi. Siapakah di antara setan lepas di tempat kejadian yang tidak ahli? Dalam sekejap setelah penampilan pendeta Ming Liang, mereka menyadari bahwa seseorang telah merebut harta mereka. Diagram surga Sundering direnggut saat hendak jatuh ke tangan mereka, ini tidak bisa diterima. Tapi mereka tidak cukup kuat untuk menghalangi pendeta Ming Liang tepat waktu. Wukongsu memiliki reaksi tercepat. Dengan raungan yang dalam, dia segera membuat ruang di sekitarnya bergetar untuk waktu yang singkat. Pendeta Ming Liang yang awalnya ingin berteleportasi tidak lagi berani menggunakan teleportasi. Seseorang tidak boleh berteleportasi di area ruang yang tidak stabil atau mereka kemungkinan besar akan masuk ke celah spasial dan terpelintir. Raungan yang dalam ini sendiri menyebar dari Wukongsu ke segala arah seperti riak. Ini memiliki jangkauan yang luas hingga mencakup sebagian besar istana kekaisaran yang struktur, bunga, rumputan, pohon, gunung buatan dan bebatuan dekoratif segera direduksi menjadi bubuk. Banyak orang, termasuk dayang-dayang, pangeran, putri dan selir kekaisaran, juga dihancurkan berkeping-keping, mewarnai istana kekaisaran dinasti Qin menjadi merah dengan darah. Ini menjadi titik awal pertumpahan darah akhirnya dimulai. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.